Shalom Bapak Ibu dan Jemaat GKJ Tuntang Timur, dan juga Bapak Ibu Saudara Jemaat dimanapun berada yang ikut melihat ataupun mendengarkan pemahaman Alkitab yang disampaikan secara online pada malam hari ini diselenggarakan oleh Majelis GKJ Tuntang Timur. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kasih atas penyertaannya bagi kita semua, sehingga kita dapat mengikuti PA meskipun masih harus online karena situasi pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Malam hari ini kita akan bersama-sama belajar akan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita buka dengan doa saya hantarkan. Bapa yang di surga, mengucap syukur kepadamu atas berkat-Mu, penyertaan-Mu bagi kami semua, sehingga kami dapat mengikuti PA pada malam hari ini meskipun tidak secara langsung bertatap muka. Ya Tuhan, mampukanlah kami untuk menerima kebenaran firman-Mu, dan terlebih dari itu dapat melaksanakan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Engkau mampukan hamba-Mu yang Kau utus untuk menerima untuk menyampaikan firman-Mu. Biarlah apapun yang disampaikan adalah seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa permohonan kami yang kami pinta hanya di dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Jemaat yang terkasih, sebelum kita melanjutkan pemahaman Alkitab pada malam hari ini, saya akan menyanyikan sebuah lagu yang bisa membantu kita semua untuk lebih mudah memahami firman Tuhan yang akan kita terima. Lagunya berjudul Srengenge Nyunar, atau di dalam bahasa Indonesia diberi judul Matahari Bersinar Terang. Srengenge nyunar kanthi mulya, angine midit klawan rena, manuk ing oceh ana ing wit-witan, kewane jenggut ana ing pasuketan, kabeh padha muji Allah kang mulya, kabeh padha muji Allah kang mulya. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di taman, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Demikian Bapak Ibu, lagu yang akan mengantarkan kita untuk memahami firman Tuhan pada malam hari ini. Bapak Ibu, kalau kita mendengarkan syair dari lagu yang baru saja saya nyanyikan, terlihat sangat jelas bagaimana Tuhan menciptakan alam dan segala isinya dengan keadaan yang amat sangat indah dan baik, di mana ada matahari yang selalu bersinar terang, ada burung yang selalu berkicau dengan senang, ada bunga yang harum semerbak, dan semuanya itu tentunya mengajak kita semua untuk selalu memuji bahwa Tuhan adalah yang Maha Esa. Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih, kalau kita lihat di lingkungan kita saat ini, ada sebagian orang, terutama yang tinggal di kota besar, mungkin sudah kehilangan kesempatan untuk melihat atau merasakan keindahan alam yang diberikan Tuhan kepada kita. Apa artinya Bapak Ibu dan jemaat? Saat ini yang terjadi atau yang menjadi masalah serius di dalam kehidupan manusia di seluruh dunia adalah adanya krisis ekologi. Ekologi
Artinya adalah ilmu tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan kondisi alam sekitarnya atau lingkungannya. Sehingga secara mudah kita bisa memahami bahwa krisis ekologi adalah adanya krisis tentang lingkungan alam. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, kita manusia diciptakan oleh Allah segambar dengan Allah. Kita manusia diciptakan oleh Allah adalah makhluk yang paling mulia, dilengkapi dengan akal budi, dan Tuhan memerintahkan kita untuk memanfaatkan, mengusahakan segala ciptaan yang ada di bumi ini demi untuk kesejahteraan segala makhluk. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, lalu apa hubungannya dengan PA pada malam hari ini? PA pada malam hari ini diberi judul Injil bagi semua makhluk. Bacaan yang akan mendasari kita di dalam PA pada malam hari ini terambil dari kitab Markus 16 ayat 9 sampai 20. Saya akan membacakan bagi Bapak, Ibu, dan saudara semua. Diberi judul Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus terangkat ke surga. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikian Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, firman Tuhan yang sudah saya bacakan dari kitab Markus pasal 19 ayat 9 sampai 20. Yang berbahagia adalah setiap orang yang tidak hanya mendengarkan ataupun membaca firman Tuhan, tetapi yang bisa melakukannya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, perikop yang sudah kita baca dan kita dengarkan bercerita tentang kebangkitan Yesus.
peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus ini kita peringati sebagai Hari Raya Paskah. Biasanya Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih, berita tentang Paskah itu dibatasi hanya untuk manusia. Dan terlebih lagi kita batasi berita Paskah ya hanya untuk orang Kristen. Itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi Bapak Ibu dan jemaat, melalui bacaan Injil Markus ini sebenarnya menunjukkan bahwa berita Paskah itu tak hanya untuk kita manusia, apalagi untuk kita orang Kristen. Tetapi di ayat 15 jelas dituliskan di sana, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih, Alkitab tidak menuliskan pergilah ke semua tempat, beritakanlah kepada manusia saja, tidak seperti itu. Bahkan tidak menulis pergilah ke semua tempat, beritakanlah kepada orang-orang Kristen saja, tidak seperti itu. Tetapi jelas dikatakan bahwa beritakanlah kepada segala makhluk. Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kata makhluk diterjemahkan dari kata physis yang berarti ciptaan. Kalau kita membaca kitab suci, di dalam kitab suci bahasa Jawa dipakai kata sakehing tumitah. Jadi Bapak Ibu dan jemaat, ciptaan, makhluk, tumitah itu semua menunjukkan kepada alam semesta bahwa tak hanya terbatas pada manusia, tetapi seluruh alam semesta ciptaan Tuhan, termasuk di dalamnya adalah manusia. Dengan begitu Bapak Ibu dan jemaat, kita dapat melihat bahwa dalam kisah Paskah atau kebangkitan Tuhan Yesus terdapat pesan yang bersifat ekologis, bahwa yang mendapatkan berita Paskah, yang mendapatkan kabar baik tentang kebangkitan Tuhan Yesus bukan hanya kita manusia, tetapi seluruh alam dan ciptaan yang ada di dalamnya. Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, lalu apa maknanya ketika berita Paskah itu harus disampaikan juga, dinikmati juga, diterima juga oleh segala makhluk ciptaan? Di dalam pengantar saya mengatakan bahwa kita manusia adalah makhluk yang paling mulia, diciptakan oleh Tuhan untuk merawat segala makhluk yang ada di alam semesta ini. Tetapi Bapak Ibu dan jemaat, kalau kita mau jujur, kita belum bisa melaksanakan perintah Tuhan untuk merawat, untuk mengusahakan alam dan semua ciptaan Tuhan itu dengan baik. Buktinya apa Bapak Ibu? Terjadi krisis ekologi, terjadi kerusakan lingkungan di berbagai tempat. Kalau kita mau jujur, kita lihat sampah plastik dan sampah lainnya banyak sekali berserakan di sekitar kita. Kelihatannya sepele Bapak Ibu, membuang bungkus permen, membuang plastik bekas belanjaan di sembarang tempat, sepele. Tetapi kalau itu terjadi berulang-ulang dan oleh semua manusia, hal itu akan membawa dampak dan masalah besar. Contoh yang lain Bapak Ibu, terjadinya kerusakan lingkungan, tanah longsor, itu disebabkan karena hutan yang gundul. Manusia mau menebang pohon, mau memanfaatkan kayunya, tetapi yang terjadi sering lupa untuk menanaminya kembali, sehingga
ketika terjadi hujan deras akan menyebabkan longsor. Pencemaran lingkungan, pencemaran air, pencemaran udara, itu semua adalah ulah kita manusia. Membangun gedung-gedung bertingkat, pabrik yang megah, yang besar, ternyata kalau kita tidak mengatasi dengan sebaik mungkin, itu membawa dampak kerusakan lingkungan yang sangat berbahaya bagi kita, makhluk ciptaan Tuhan. Adanya sampah yang dibuang sembarangan bisa menyebabkan banjir, limbah atau kotoran dari pabrik bisa membuat pencemaran air, asap bisa membuat pencemaran udara, dan lain sebagainya. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan segambar dengan rupa Allah, sebagai manusia yang diciptakan paling mulia di antara ciptaan yang lain, kita harus mau dan mampu dan berusaha sekuat tenaga melaksanakan perintah Tuhan untuk merawat dan mengusahakan ciptaan lain dan seluruh alam lingkungan di sekitar kita. Apakah kita punya komitmen untuk memulainya sejak sekarang? Buanglah sampah pada tempatnya. Mengusahakan kebersihan lingkungan sekitar rumah kita sendiri, dan mungkin lebih luas lingkungan di sekitar tempat tinggal kita, di masyarakat kita. Itu salah satu contoh konkret yang bisa kita lakukan. Tidak perlu berpikir untuk melakukan hal yang muluk-muluk, tetapi harus kita lakukan mulai dari yang sederhana. Demikian Bapak Ibu, kalau kita mau melaksanakan dengan baik, pasti berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus, Injil atau kabar baik itu akan dinikmati, akan sampai kepada semua makhluk, bukan terbatas kepada manusia. Selamat melaksanakan perintah Tuhan untuk mengusahakan dan merawat alam sekitar kita. Tuhan yang memampukan kita. Amin. Mari kita tutup dengan doa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang telah kami terima pada malam hari ini. Engkau berkati, biarlah firman-Mu dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami berdoa bagi lingkungan sekitar kami ya Tuhan, biarlah Engkau berkati, terlebih adanya pandemi COVID-19 ini, biarlah Engkau sendiri yang menyingkirkan segala sakit penyakit dari lingkungan kami, terlebih dari tubuh dan jasmani kami. Jika di dalam PA secara online ini ya Tuhan, banyak sekali kekurangan yang kami lakukan, kami mohon ampun kepadamu. Hanya di dalam nama Yesus, doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan. Haleluya. Amin. Demikian Bapak Ibu, PA pada malam hari ini. Semoga berkenan dan biarlah Tuhan yang memampukan kita semua. Selamat malam, Tuhan memberkati.